Oke, selamat datang kawan-kawan semua. Jadi, saya di sini sebagai konsiliator akan memfasilitasi teman-teman semua yang tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan lah atau nggak adil. Jadi, mungkin mulai dari perkenalan diri dulu kali ya. Oke. Mungkin bisa dimulai dari Baik. Masnya. Jadi nama saya Joshua, saya dari Ciomas Football Club. Kami di sini untuk membahas kerusakan yang terjadi pada stadion yang kami percayakan kepada Anda. Baik. Lanjut. Saya Akdan, saya kuasa hukum dari Ciomas FC. Saya di sini memastikan bahwa hak dan kepentingan klien kami dilindungi selama proses ini. Mas Ahdan tadi ya? Iya. Oke. Baik, silakan dilanjut. Silakan dilanjut perkenalan. Saya Aldo Sadeski dari Vendor Property. Oke. Saya Angga selaku kuasa hukum dari Vendor Property. Kami siap menjelaskan posisi hukum klien kami sesuai dengan kontrak yang berlaku. Oke. Berarti tadi Mas Aldo dengan Mas Angga. Iya betul. Oke, setelah tadi perkenalan dengan Mas Joshua, Mas Ahdan, Mas Aldo sama Mas Angga. Jadi kita mulai aja ya kawan-kawan semua untuk mendengar pernyataan awal dari masing-masing pihak. Mungkin dari pihak Mas Joshua dan kuasa hukumnya silakan. Oke, jadi pertama kami menemukan kerusakan yang signifikan pada stadion dan kami yakini ini akibat kelalaian selama pembangunan. Kami tidak bisa melakukan pembayaran akhir sampai perbaikan dilakukan. Baik. Berdasarkan dokumen dari kontrak dan hasil evaluasi teknis sementara, terdapat indikasi pelanggaran terhadap kewajiban pembangunan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan standar. Oke, saya mau dengar dong dari pihak B gimana? Oke, tadi dari pihak A saya mau dengar dari pihak B seperti apa. Oke, menurut saya ya kami memahami kekhawatiran Anda, tetapi kami meyakini mungkin kerusakan yang itu disebabkan oleh faktor lain seperti cuaca. Gitu. Faktor lain. Iya. Oke. Dan perlu kami tegaskan bahwa dalam kontrak ini terdapat klausul tentang resiko eksternal yang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab klien kami. Oleh karena itu, kami tidak bisa serta-merta disalahkan atas seluruh tindakan tersebut. Oke, baik. Oke, setelah kita mendengar point of view dari kalian dua pihak ini nih, jadi sekarang kita lakukan namanya inspeksi bersama di stadion dan dokumentasikan semua kerusakan yang ada. Setelah itu kita akan mendiskusikannya. Nanti dari masing-masing pihak coba ke stadion dan mendokumentasikannya. Kemudian kita diskusikan, oke? Dari pihak Joshua bagaimana? Jadi kami sudah menyiapkan daftar kerusakan yang Oke. kami ketahui. Kami menemukan ada termasuk retakan di dinding dan masalah pada fondasi tersebut. Kami juga melibatkan ahli teknik sipil dan independen untuk mengevaluasi secara objektif kondisi bangunan tersebut. Oke, kalau dari pihak B, bagaimana dari pihak Pak Aldo? Kami juga ingin melihat bukti tersebut. Jika memang benar ada kerusakan, kami juga ingin melihat buktinya secara real. Oke, Oh ya, kami minta agar verifikasi tersebut dilakukan secara transparan dan kalau bisa ya melibatkan pihak ketiga yang netral. oke, baik. Oke, gimana jika kita mulai dengan membahas terkait tanggung jawab dalam kontrak? Dalam isi kontrak itu tanggung jawab dari kalian itu apa? Mulai, silakan. Oke, baik. Berdasarkan kontrak, Anda sudah bertanggung jawab untuk memastikan kualitas konstruksi. Kerusakan ini jelas menunjukkan bahwa kualitas konstruksi tersebut buruk. Oke. Di sini juga kontrak menyebutkan jaminan mutu pekerja konstruksi selama periode tertentu. Klien kami berhak untuk menunda pembayaran akhir hingga perbaikan dilakukan sesuai dengan standar. Baik. Namun kami juga mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan. Jika ada kerusakan, kami perlu mempertimbangkan apakah ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Kami juga akan mengevaluasi klien tersebut dan melihat apakah tanggung jawab itu memang dapat dibebaskan sepenuhnya kepada klien kami. Kami tidak ingin keputusan sepihak. Baik.
Baik, kita kan sudah tahu posisi dari pihak A, pihak B, peserta dasar-dasar yang kalian bawa itu seperti apa. Jadi saya di sini menekankan pada solusi. Apakah ada kemungkinan untuk menemukan jalan tengah? Saya ingin mendengar dari kedua belah pihak itu seperti apa. Silakan, jenengan. Oke, kalau dari kami bersedia untuk memberikan waktu untuk perbaikan, tetapi kami ingin ada jaminan bahwa perbaikan tersebut akan dilakukan dengan baik. Baik. Kami akan menyusun draft klausul jaminan teknis dan waktu pelaksanaan, termasuk mekanisme sanksi jika tidak dipenuhi. Baik. Silakan dari pihak B seperti apa? Kami bersedia memperbaiki keputusan tersebut, tapi kami juga menegaskan bahwa kami tidak akan bertanggung jawab atas semua kerusakan yang telah terjadi. Kami juga akan meninjau klausul tersebut dengan hati-hati. Kami hanya akan menandatangani kesepakatan yang tidak memakan tanggung jawab di luar batas kontrak. Baik, kalau begitu begini saja, kita coba bikin semacam kontrak untuk disepakati kita bersama, dan muatannya itu ada hal-hal apa saja yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, itu sebagai jalan tengah, begitu. Tapi kami ingin jadwal yang jelas. Jika perbaikan tidak dilakukan dengan tepat waktu, kami akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Oke. Kami akan berusaha memenuhi jadwal tersebut, tapi kami juga ingin melindungi diri dari klaim yang tidak bersuara. Oke, baik. Ini sudah ada kontraknya dan sudah saya kirim juga ke teman-teman semua. Silakan dibaca. Jadi setelah kalian membaca kontrak itu, apakah kontrak atau kesepakatan ya? Apakah kedua belah pihak setuju dengan isi draft yang sudah disusun ini? Dari pihak A, silakan. Oke, baik. Setelah saya melihat kontrak tersebut, kami setuju, tetapi kami ingin memasukkan klausul mengenai penalti. Jika perbaikan tidak sesuai tepat waktu, gimana kalau Mas? Kami usulkan penalti progresif yang proporsional dan tetap memberi ruang bagi penyelesaian damai sebelum gugatan diajukan. Oke. Gimana dari pihak B? Bagaimana dari pihak B? Kami keberatan dengan penalti. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi kami tidak bisa menjamin hasilnya sepenuhnya. Kami terbuka untuk membahas alternatif penyelesaian jika terlambat. Tetapi kami tidak setuju dengan penalti otomatis. Oke, coba kita bicara lebih lanjut tentang klausul ini agar kedua belah pihak merasa nyaman. Apa-apa saja sih yang menurut kalian ya dapat kita pertimbangkan? Oke, tadi kan kalian dari pihak ke pihak B sudah menandatangani isi dari klausul tersebut kan. Jadi setelah penandatanganan, coba kita jadwalkan pertemuan lagi untuk memantau kemajuan. Dari saya sebagai konsilator juga perlu memastikan komunikasi tetap terbuka. Bagaimana dari jenengan? Kalau dari kami ingin ada laporan berkala mengenai progres perbaikan tersebut. Silakan. Kami juga ingin laporan tersebut dapat diakses oleh penasihat hukum untuk kepentingan verifikasi dokumen. Baik, dari pihak B? Silakan dari pihak B. Kami setuju untuk memberikan laporan, tetapi kami juga ingin waktu yang cukup agar perbaikan bisa dilakukan dengan baik. Baik. Kami juga meminta fleksibilitas waktu yang realistis agar tidak tergesa-gesa dan menghindari kesalahan teknis. Oke, artinya kedua belah pihak sepakat kan terkait isi klausul, bahkan udah tanda tangan tadi, betul? Betul. Baik, setelah kedua belah pihak sepakat dengan isi kontrak yang udah kita buat, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mas Joshua, Mas Adan, Mas Aldo, Mas Angga atas kehadirannya dan kerjasamanya di sini. Matur suwun. Saya berharap kesepakatan ini dapat membantu memperbaiki situasi dan menjaga hubungan profesional kita semua. Ada tambahan dari jenengan? Kalau dari kami juga berharap perbaikan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kami juga berharap semua pihak menjalankan kesepakatan ini dengan itikat baik agar tidak ada lanjutan atau sengketa yang berlanjut. Baik dari pihak sudah
dari sampean ada tambahan tidak? Kami berkomitmen untuk memperbaiki dengan sebaik-baiknya. Baik. Kami pun mengharapkan penyelesaian ini menjadi adil bagi kami semua. Uang namanya manusia ya pasti ada salah. Betul. Baik, terima kasih. Mas. Terima kasih. Baik, ini apakah sedang didatangkan? Baik. Ya. Baik, kemudian dari pihak sana sejenak. Tuh. Baik, selesai.